Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi seputar asam lambung GERD Anxiety ya buat teman-teman semuanya. Setidaknya ya bisa menemani kalian semua yang kecemasannya masih tinggi ya. Semoga saja kecemasan kalian itu segera hilang, segera asam lambungnya sehat ya, segera pulih lagi. Saya juga sama, kalian tambah sehat, saya juga tambah sehat, selalu sehat gitu ya, sama-sama saling mendoakan gitu ya. Jadi bagaimana kabar kalian semua? Semoga ya selalu sehat saja ya, selalu sehat, tidak ada kekurangan satu hal apapun gitu ya. Itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi sebelum saya membahas atau bercerita atau sharing, alangkah baiknya kalian subscribe dulu di bawah ini ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Karena subscribe itu gimana ya, tinggal klik aja gitu ya, tinggal klik gitu aja udah. Itu kalian berarti sudah mendukung channel ini, berarti agar channel ini bisa maju ya, bisa berkembang dengan baik ya, bisa berguna untuk teman-teman kita semuanya yang sedang membutuhkan apa itu asam lambung, tentang pembelajaran tentang asam lambung yang tentunya yang saya ketahui, yang pernah saya rasakan ya. Jadi yang tidak saya ketahui atau yang tidak pernah saya rasakan, yang tidak pernah saya alami, tidak akan saya bahas ya, gitu ya. Jadi apa yang saya tahu, apa yang saya pernah alami pasti akan saya bahas, akan saya ceritakan ke kalian semua, gitu ya. Oke, jadi saya ingin membahas sedikit tentang sensasi dari asam lambung GERD Anxiety, tentang masalah hubungan suami istri ya. Apakah terganggu, apakah masih biasa-biasa saja, apakah ya pokoknya ada masalah enggak di hubungan suami istri gitu ya. Soalnya ada juga yang tanya ke saya, Mas, apakah asam lambung GERD Anxiety ini berpengaruh ke hubungan suami istri ya. Ini sesuai yang saya alami, sesuai yang saya rasakan, yang pernah saya alami gitu ya. Jadi jawabannya adalah berpengaruh ya. Waktu saya sakit, waktu parah ya, waktu parah-parahnya, kalau berhubungan suami istri itu merasa apa itu, nafsunya itu nggak ada ya, nggak ada. Terus gini ya, pokoknya kalau anxiety masih ada, kecemasan masih ada, itu kita tidak fokus ke saat kita berhubungan suami istri itu kita tidak fokus ya, tidak fokus. Fokusnya biasanya malah ke yang hal-hal yang lainnya, kita memikirkan hal-hal yang lainnya gitu. Pokoknya tidak nyaman ya, pokoknya masalah hubungan suami istri itu tidak nyaman ya. Terus mudah lelah. Nah ini mungkin ada yang seperti itu, mudah lelah. Itu memang wajar karena kita tidak berhubungan suami istri, kita cuma jalan aja sudah gampang lelah ya, gampang lelah, apalagi kita berhubungan suami istri gitu ya. Jadi saya bahas ini, sensasi ketika berhubungan suami istri itu biasanya ya itu lelah, terus serasa mau pingsan ya, serasa mau pingsan ya, sama seperti aktivitas gitu ya, sama seperti itu. Terus nafsu kita itu nggak sepenuhnya ya, nafsu kita itu nggak sepenuhnya, cuma beberapa aja. Jadi hati kita itu tidak seperti normalnya gitu ya, tidak seperti normalnya. Kita malah gini ya, malah ibarat yang tadinya nafsunya 100%, terus kita malah nafsunya itu kayak malas gimana gitu ya. Tapi ada juga yang tidak ya, ini ada juga yang tidak berpengaruh ya. Mungkin itu tidak ada rasa anxiety, mungkin ya, mungkin tidak ada rasa anxiety, mungkin cuma asam lambung saja ya, itu mungkin kemungkinan. Nah di beberapa temen yang di posting di grup Facebook itu juga ada, malah dia itu malah nafsunya malah tambah tinggi gitu ya, malah nyaman gitu, itu juga ada. Nah di situ kita juga nggak bisa menyimpulkan bahwa asam lambung ini semua orang itu
hubungan seksualnya atau hubungan suami istrinya itu terganggu. Itu enggak ya, enggak semuanya, karena ada yang malah gimana ya, malah cocok ya malah cocok, mungkin itu enggak ada anxiety-nya menurut saya ya. Nah, gimana Mas untuk bisa berhubungan suami istri bisa normal lagi? Ya normalkan dulu ya, asam lambungnya normalkan dulu, pikiran dinormalkan dulu, apalagi anxiety yang pikirannya kemana-mana, yang pikirannya nggak karuan, yang kita itu sewaktu kita mau fokus ke hal yang kita ingin kerjakan itu kita tidak bisa. Pasti ada saja gangguan ya, ada saja gangguan dari anxiety atau kecemasan tersebut. Karena anxiety kecemasan tersebut itu tidak bisa diprediksi keluarnya itu kapan. Kadang kita nggak ngapa-ngapain aja keluar ya, apalagi panic attack gitu ya. Kalau kecemasan itu menurut saya sih nggak begitu ya. Kalau panic attack, nah itu seperti serasa mau pingsan, seperti mau jatuh, seperti mau mati gitu ya, rasanya nggak karuan, seperti apa ya, seperti angin duduk gitu ya. Kalau menurut saya seperti angin duduk, badan keringetnya itu keringet nggak enak, terus dada berdebar, terus rasanya kayak mau jatuh, terus sempoyongan, nggak fokusnya itu hilang, terus pokoknya badan itu serasa nggak enak, seperti masuk angin tiba-tiba gitu. Nah itu yang dinamakan panic attack, dan rasanya kayak mau mati, memang rasanya kayak mau mati. Nah itu untuk berhubungan suami istri itu ya, kalau misal kalian masih terganggu karena asam lambung gerd anxiety ini, sabar saja, nanti kalian kalau sudah menerapkan 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya harus dihindari, nanti kalian lama-lama bisa membaik sedikit-sedikit dan bisa berhubungan suami istri dengan normal gitu ya. Itu menurut saya. Mungkin ada yang tidak ya, mungkin ada yang tidak, tapi menurut saya sih ada ya, ada yang tidak. Mungkin tidak ada anxiety, tidak ada kecemasan, mungkin ya. Coba kalian, mungkin ada yang sedang menderita asam lambung gerd anxiety yang termasuk masih parah lah ya, terus kalian nafsu berhubungan suami istrinya normal. Coba kalian komen di bawah ya, itu mungkin yang baru ya. Kalau mungkin ada, itu mungkin saya baru tahu gitu ya, karena saya cerita atau berbagi informasi begini itu sesuai yang saya ketahui ya, di grup Facebook, di YouTube, terus di media sosial lainnya ya. Jadi nggak saya sembarangan itu, enggak ya. Jadi sesuai, kalau saya dulu memang rasanya gitu, kalau saya sih seperti panic attack itu muncul gitu ya, seperti mau pingsan gitu rasanya ya. Kalau saya waktu saya masih parah-parahnya. Kalau sekarang sih udah enggak ya, udah alhamdulillah sudah normal. Jadi nggak seperti dulu lah ya, masih capek gitu ya, tapi nggak terlalu seperti dulu. Kalau dulu capek dikit langsung seperti mau pingsan. Bahkan bukan berhubungan suami istri, cuma jalan-jalan aja kalau capek ya, cuma jalan-jalan itu capek ya, terus rasanya kayak mau pingsan gitu ya. Itu menurut saya. Dan mungkin teman-teman semua kok merasa kok bahasnya seperti itu Mas, ya memang harus dibahas ya, memang harus saya ceritakan bagaimana, karena di video saya sebelumnya itu udah ada ya, video tentang berhubungan suami istri saat menderita asam lambung gerd anxiety ya. Berhubungan nggak apa-apa, memang nggak dilarang, memang itu harus, malahan ya, memang itu harus, yang penting sudah sah gitu ya. Ini untuk mengatasinya ya, itu saya tidak ngapa-ngapain ya, saya cuma fokus aja ke penyembuhan asam lambung gerd anxiety, udah gitu aja. Kalian kalau mau mengatasi dengan obat apapun itu memang dari asam lambung gerd anxiety. Kalau nanti sudah mereda ya, nanti normal lagi berhubungan seksualnya gitu ya. Jadi memang berhubungan suami istri itu perlu dan wajib dan harus ya, gitu ya. Karena itu gimana ya, untuk relaksasi juga ya, untuk relaksasi dari pikiran kita juga. Kalau kita mungkin
beda lagi yang mungkin belum beristri atau belum bersuami itu beda lagi ya, karena ya namanya suami istri ya wajib gitu ya, wajib. Dan untuk yang belum kuat atau yang mungkin merasa terganggu sekali, itu ya saran saya ya secukupnya saja gitu ya, secukupnya saja atau sekuatnya saja gitu ya, jangan terus dipaksakan, nggak usah dipaksakan ya. Intinya kalian bisa merelaksasi lewat merelaksasi pikiran lewat berhubungan suami istri tersebut atau hubungan seksual tersebut ya, karena memang semua orang memang harus ada rasa atau ada nafsu untuk berhubungan seksual, itu pasti ada. Kalau nggak ada berarti nggak normal gitu ya. Oke, jadi gitu saja itu yang mau saya bahas tentang berhubungan seksual ya. Untuk penderita asam lambung itu memang nggak bisa gimana ya. Cara mengatasi untuk sementara ya oles fresh care terus minum air putih hangat gitu ya, gitu aja ya. Jadi nggak ada obat atau apa atau herbal itu terserah kalian mau pakai herbal apa, yang penting cocok di kalian gitu ya. Itu menurut saya, dan semoga saja bisa menemani kalian ya video saya kali ini. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe. Yang belum subscribe, yang baru tahu channel Aslam ini, silahkan subscribe di bawah ini ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe, tinggal klik gitu aja, udah satu kali aja. Yang suka silahkan like juga ya, yang suka dengan video Asamku ini silahkan klik like ya. Kalau yang tidak suka nggak usah ditonton, gitu aja ya. Oke, jadi gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.